Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Kesempatan ini kita lanjutkan untuk membahas mengenai interpolasi linier yang ada hubungannya dengan materi yang kita pelajari pada mata kuliah sebelumnya, yaitu mengenai diskrit. Ya, kita masuki kepada penjelasan tentang interpolasi linier. Interpolasi linier adalah metode yang digunakan untuk mengetahui nilai dari suatu yang berada di dalam sebuah interval atau berada di antara dua buah titik segaris. Ini adalah dua buah titik segaris, ini dia maksudnya. Ya. Misalkan kita mempunyai M buah data X, di mana tiap-tiap X memiliki pasangan Y. Jadi datanya itu seperti ini contohnya. Ada beberapa yang membentuk nantinya adalah sebuah garis. Garisnya adalah ini. Nah, di mana garis ini disebut dengan Y adalah fungsi dari X. Untuk suatu harga yang terletak di antara dua nilai X yang ada pada himpunan data, misalnya XK lebih kecil dari X, lebih kecil dari XK plus 1, jadi maksudnya di antara dua titik ini, interpolasi linier meramalkan bahwa nilai Y sama dengan fungsi X dapat dilakukan dengan menganggap bahwa Y1 dan Y2 dihubungkan oleh suatu garis lurus. Suatu garis lurus, ini dia. Seperti pada gambar ini. Ya. Jadi ada sebuah titik di P1, X1, Y1, P2, X2, Y2. Ya, berarti kita bisa mendapatkan nilai Q ini apabila diketahui dua titik P1 dan P2. Oke. Secara geometrik, peramalan yang menghubungkan titik X1, Y1 dengan titik X2, Y2 yang tadi kita gambarkan tadi ya, X1, Y1, X2, Y2 dapat dinyatakan dengan sebuah persamaan sebagai berikut. Ini dia persamaannya. Y1 min Y2, Y min Y1 dibagi Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Sehingga bila kita mengeluarkan nilai Y-nya, maka rumusnya menjadi seperti ini. Ya, rumus inilah yang bisa kita gunakan untuk mencari nilai yang ada di bagian tengah yang kita cari. Jadi di sini adalah nilai X1, Y1, dan di sini adalah X2, Y2. Nah, kita bisa mencari titik antara dua titik yang diketahui, misalnya titik ini. Di sini adalah X, Y. Sehingga Y-nya ini dimasukkan dengan rumus sebagai berikut. Ini adalah rumusnya, rumus ini adalah baku, tidak diubah dan kita tinggal memasukkan nilainya saja. Sebagai contoh, kita lihat ya, sebagai contoh nih, diketahui ada dua buah titik. P1 adalah 1,1 setengah. P2 adalah 3 dengan 2 setengah. Kita masakkan P1 1 dengan 1 setengah, ini 1 setengah. Dapatlah ini. Kemudian P2 adalah 3, 1, 2, 3. Tarik 3 dengan ini 2 setengah. Dapatlah nilai ini, titik ini. Dan kemudian kita akan mencari titik yang ketiga. Ya. Ini kita akan mencari titik ini, titik ketiga ini. Bila diketahui X-nya adalah 2,1, kira-kira di sinilah X-nya. 2,1 X-nya. Berapakah Y-nya? Yang akan ditanyakan adalah berapakah Y-nya. Maka berikutnya kita masukkan rumus yang tadi sudah kita pelajari sebelumnya. Rumus ini dia. Kita masukkan.
Masukkan rumusnya, Y sama dengan Y2 min Y1 dibagi X2 min X1 buka kurung, X dikurangi X1 tutup kurung, ditambah Y1. Mudah sekali ya karena tinggal memasukkan Y-nya. Ini dia. Masukkan nilainya tadi. Mana yang X1? X1 adalah ini, X1 Y1. Dan ini X2 Y2. Dan ini adalah nilai X-nya. Oke, kita masukkan. X2 adalah, Y2 adalah 2,5. Ini dia. Kemudian Y1 adalah 1,5. Masukkan. Kemudian X2 min X1 adalah ini dia. 3 dikurangi 1. Masukkan nilainya. Dikali X min X1. X-nya tadi adalah 2,1. Dikurangi X1-nya adalah 1. Masukkan. Kemudian Y1-nya adalah 1,5. Ini dia. Masukkan nilainya. Kemudian 2,5 dikurangi 1,5. 1 dibagi 3 minus 1, 2 dikali 2,1 dikurangi 1 adalah 1,1 ditambah 1,5. Ya, tambah 1,5. 1,5 dikali 1,1 dikali setengah. Berapa jadi hasilnya? 0,55. Ya. 0,55 ditambah 1,5. Gitu kan? Ini adalah mendapatkan nilai Y-nya. Sehingga Y-nya adalah 2,05. Sehingga garis yang tadi kita ketahui tadi, titik satunya adalah 1,1,5, titik yang keduanya adalah 3,2,5. Nah, maka diketahui titik di sini adalah 2,1,2,05. Ini jawabannya. Ya. Nah, sehingga akan ketahuan seperti ini hasilnya. Nah, kemudian kita lihat sebagai contoh. Diketahui 2 buah titik pada satu garis lurus pada peta, yaitu titik A, X1, Y1, titik B, X2, Y2. Kemudian titik Z berada di antara titik A dan B. Kita gambarkan dulu, ya. Anggap saja kita buat gambarnya, contohnya seperti ini. Agak ke kiri sedikit supaya lebih leluasa. Oke. X1, Y1. Kita lihat X1-nya ini dia, 11,5. Anggap saja ini 11,5. Ya, kemudian di sini 16,3. Ini adalah titik A. Oke, kemudian titik B adalah X2. Nah, anggap saja suatu tempat kita ketahui X2. Nah, kita lihat dulu. Z-nya 52. 1, 2, 3. Anggap di sini Z-nya. Z-nya 52,3. Nah, di sini kemudian anggap sini 61,8. Sebaiknya memang menggambarkannya menggunakan penggaris ya. Ini perkiraan saja. Tidak lurus-lurus banget. Oke, kita lihat ini. Kemudian B berada di 88, misalnya di sini 88,4. Titik B kita lihat garis lurus. Kira-kira di sini. Nah, ini adalah titik B. Diketahui nilainya adalah X2. Kita nggak tahu nih X2-nya berapa nih ceritanya. X2, 88,4. Ketahui. Nah, sekarang yang akan kita cari adalah nilai dari X2-nya. Berapa X2 yang ada di sini? Nah, caranya sama, kita masukkan rumusnya tadi. Y sama dengan Y2 min, kelihatan seperti X ya. Oke, diulangin lagi.
Si A nilainya adalah tadi X2 yang kita cari, 88,4. Masukkan rumusnya. Y sama dengan Y2 min Y1, Y2 min Y1 dibagi X2 min X1. Ya, kita lihat rumusnya dari sini tadi. Ya, ini rumusnya. Y adalah Y2 min Y1 dibagi X2 min X1 dikali X min X1 plus Y1. Masukkan lagi, tambahkan lagi ke rumus yang tadi. Y2 min Y1 per X2 min X1 dikali X min X1 plus Y1. Oke, kita masukkan ya nilainya. Tadi sudah kita ketahui Y-nya berapa Y-nya. Ya, ini kita lihat ya, ini tadi Y-nya 61,8, X-nya 52,3 gitu ya. Kita lihat, masukkan Y-nya berarti. Y-nya 61,8 sama dengan, kita lihat Y2 min Y1. Y2-nya yang mana ya? Y2-nya itu adalah yang 88,4. Kita masukkan 88,4 dikurangi Y1-nya adalah, mana Y1-nya adalah ini, 16,2 dibagi X2 yang kita cari, kita tulis X2 dikurangi X1. X1-nya adalah 11,5. Masukkan 11,5 dikali X min X1. X-nya berapa tadi? 52,3. 52,3 dikurangin X2 min X1. 11,5. 11,5. Ditambah Y1. Y1-nya berapa ya? 16,3. Oke, kalau sudah lanjutkan. 88,4 dikurangi 16,2, jawabannya adalah 72,1. 72,1 dibagi dengan X2 min 11,5 dikali 52,3 dikurangi 11,5 adalah 40,8 dikali ditambah 16,3. Kemudian ini sama hasilnya 61,8 sama dengan gitu. Kemudian yang nilai sebelah sini nih yang 16,3 kita pindahkan ke sebelah kiri, kemari ya, bagian sini, maka berubah menjadi negatif. Jadi 61,8 dikurangi 16,3 sama dengan, masukkan lagi ya, 72,1 per X2 min 11,5 dikali 40,8. 40,8. Oke, masukkan ini dikurangkan 45,5 hasilnya. Masukkan ya, nih nilai ini kita kalikan dengan nilai ini. Ya, kalau pembilang di atas pembilang dikalikan dengan bagian ini bisa. Ya, masukkan nilainya adalah 2941,68 dikalikan dibagi X2 minus 11,5, turun ke bawah. Oke. Ya. Apa berikutnya? Kemudian kita mengalihkan yang bagian bawah penyebut ini, penyebut yang ini nih, dikalikan dengan ini dia. Maka kita masukkan 45,5 dikalikan, pindah ke kanan. Maaf, ini pindah ke sini, yang kanan pindah ke kiri, maka menjadi kali ya. Bu, kalau ngeceknya bagaimana? Seperti ini ya, kita lihat coba. 8 sama dengan 16 dibagi 2. Maka kalau ini kita pindahkan ke sana, maka menjadi 8 dikali 2 sama dengan 16. Nah, kita masukkan berarti 45,5 sama dengan yang di atas ini dibagi yang bawah.
Maka 45,5 dikalikan X2 dikurangi 11,5 sama dengan 2941,68. Oke, kita masukkan 45,5 dikali X2. Jadi 45,5 X2 dikurangi 45,5 dikalikan dengan minus 11. Jadi minus berapa? Minus langsung saya kalikan aja. Minus 523,25 sama dengan 2941,68. 2941,68. Kemudian kita keluarkan yang ini dari sebelah kiri. Pindahkan ke kanan menjadi tambah sehingga 45,5 X2 sama dengan, ini pindah ke kanan jadi plus 2941,68 ditambah 523,25 ya, sehingga hasilnya 45,5 X2 sama dengan 3464,93, sehingga X2-nya tinggal dibagi 3464,93 dibagi 45,5, hasilnya adalah 76,15. Sehingga yang kita cari di sini, X-nya di sini adalah 76,15. Di sini dia 15, ini dia yang kita cari. Oke, sampai sini. Untuk selanjutnya kita berlatih menggunakan beberapa soal yang ada di lokasi tugas untuk semuanya. Terima kasih.